Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya tugas penyusunan bahan presentasi ujian akhir semester ini dengan baik dan lancar. Tugas ini disusun sebagai bentuk pemahaman mendalam terhadap materi obligasi. Terima kasih kepada Bapak Abdurrahman selaku dosen pengampu mengantar akuntansi, serta Universitas Cyber Asia beserta seluruh jajaran manajemen atas dukungan fasilitas pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan membahas salah satu materi dari sesi 1-14, yaitu materi obligasi. Perkenalkan, nama saya Munawar Fauzanur dengan NIM 2503010 dengan program studi PJJ Akuntansi. Oke, baik. Yang pertama adalah, apa itu obligasi? Obligasi merupakan surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak perusahaan tersebut, BEI. Surat berharga negara SBN adalah surat utang negara dan surat berharga syariah negara. Yang kedua, surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Yang ini adalah simulasi passive income ST010 strip T2 imbal hasilnya 6,25% per tahun berdasarkan imbal hasil minimal. Modalnya 10 juta, 50 juta, 100 juta, 500 juta, 1 miliar, 5 miliar dengan kupon minimal per tahun 6,25%. Dengan imbal hasil per bulan 46.872, 234.360, 468.720, 2.343.600, 4.687.200, 23.436.000. Imbal hasil sampai jatuh tempo net 1.071.810, 5.359.050, 10.718.100, 53.590.500, 107.181.000, 535.905.000. Total diterima pokok plus kupon 11.071.810, 55.399.050, 110.718.100, 553.590.500, 1 miliar 107.181.000, 5 miliar 535.905.000. Simulasi passive income imbal hasil 6,40% per tahun. Modalnya 10 juta, 50 juta, 100 juta, 500 juta, 1 miliar, 5 miliar, 10 miliar. Kupon minimal per tahunnya 6,40%. Imbal hasil per bulannya 47.997, 239.985, 479.970, 2.399.850, 4.799.700, 23.998.500, 47.997.000. Imbal hasil sampai jatuh tempo 2.263.599, 11.317.955, 22.635.990, 113.179.950, 226.399.900, 1.131.799.500, 2.263.599.000. Koreksi yang 5 miliar itu 1.131.799.500. Total diterima pokok plus kuponnya 12.263.599, 61.317.695, 122.635.960, 613.179.950, 1 miliar 226.369.900, 6 miliar 131.769.500, 12 miliar 263.599.000. Yang kedua, cara kerja obligasi. Cara kerja obligasi, pemerintah atau korporasi
Menerbitkan obligasi. Investor membeli obligasi yang dianggap sebagai pinjaman. Penerbit obligasi membayar bunga secara berkala dalam bentuk kupon. Pembayaran bunga berlanjut sampai obligasi mencapai jatuh tempo dan pokok dikembalikan. Siklus obligasi. Pasar perdana. Penjualan dari penerbit ke investor harganya 100%. Pasar sekunder. Penjualan dari investor ke investor, harga bervariasi tergantung kondisi pasar. Di pasar sekunder, harga obligasi akan berfluktuasi dan investor dapat menghadapi risiko pasar, keuntungan atau kerugian modal. Jatuh tempo. Pengembalian obligasi dari investor ke penerbit harganya 100%. Memahami istilah terkait obligasi, nilai par, jumlah yang dipinjam penerbit obligasi dari investor, kupon, tingkat bunga tetap yang harus dibayar oleh penerbit obligasi dikalikan dengan nilai par. Pengembalian total yang diantisipasi pada sebuah obligasi jika obligasi tersebut ditahan sampai pada masa jatuh tempo, YTM, yield to maturity. Current yield, pembayaran bunga tahunan obligasi dibagi dengan harga pasar atau nilai obligasi saat ini. Jatuh tempo, rentang waktu perjanjian pada awal diterbitkannya obligasi, serta jangka waktu atau masa berlaku yang ada pada kontrak finansial. Ini adalah mekanisme obligasinya, boleh dilihat dari 90 juta ke 100 juta lalu ke 120 juta. Alur proses pemesanan obligasi di pasar perdana. Nasabah mendatangi Mandiri Sekuritas, lalu mengisi form pemesanan, memperoleh trade confirmation, melakukan pembayaran, serta settlement dan distribusi. Alur proses pemesanan obligasi di pasar sekunder yang selanjutnya, nasabah menghubungi Mandiri Sekuritas, memberikan kuotasi harga, melakukan deal kontrak, memperoleh trade confirmation, lalu pembayaran dan settlement. 3. Peringkat obligasi. Pevindo merupakan perusahaan pemeringkat efek yang dimiliki oleh para pemegang saham domestik, telah melakukan pemeringkatan terhadap banyak entitas dari surat utang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BI) atau IDX. 3 risiko utama penilaian yaitu risiko industri risk, risiko bisnis, risiko keuangan. Kemampuan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka panjang. Yang pertama, superior peringkat tertinggi, sangat kuat, memadai, agak lemah, rentan, gagal sebagian, gagal bayar, default. Peringkat dari IDAAA sampai IDB dapat dimodifikasi dengan tambahan tanda plus atau minus untuk menunjukkan kekuatan relatif. Dalam kategori peringkat ini disebut rating outlook. Positif, peringkat bisa ditingkatkan, negatif, peringkat bisa diturunkan, stable, peringkat mungkin tidak berubah, developing, peringkat bisa dinaikkan atau diturunkan. Ini adalah ikhtisar peringkat PT Pupuk Indonesia 2 Januari 2025. Di sini bisa dilihat ya, ada peningkatan dari September 2024, Desember 2023, Desember 2022, Desember 2021. Credit ratings, general obligation, stable, SR bond 2 AAA, rating periodenya 2 Januari 2025 sampai 1 Januari 2026. Published rating historinya yaitu Januari 2024. Efek utang dengan peringkat AA merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh Pevindo. Kemampuan emitmen untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut dibandingkan emitmen Indonesia lainnya adalah superior. Di sini ada financial highlights as of for the year ended. Bisa dilihat ya dari total adjusted asset, total adjusted debt, total adjusted equity, total sales, EBITDA, net income, EBITDA margin, adjusted debt, adjusted equity, FFO, EBITDA, USD exchange rate. Yang dimana dari Desember 2021 naik ke 14.269, lalu yang Desember 2022 15.731, Desember 2023 15.416, lalu yang September 2024 15.138 untuk USD exchange rate. Total adjusted asetnya 143.728,
lalu ke 142.996, 158.720,5, 128.463 dari 2021 sampai 2024. Lalu ada adjusted debt 31.463, lalu ke 31.278, 28.725, 22.192. Lalu ada adjusted equity 71.940, 91.160, 91.965, 97.676. Lalu ada total salesnya 78.603, 103.859, 79.207, 58.859. Lalu ke 14.179, 30.779, 14.422, 10.956 EBITDA. Net income after MI 5.321, 18.461, 6.200, 6.767 untuk EBITDA margin. Adjusted debt 2,2, 1,0, 2,0, 1,5. Adjusted equity 4,0, 0,3, 0,3, 0,2. FFO adjusted debt 30,6, 72,1, 36,5, 53,5. EBITDA 6,9, 15,9, 5,4, 8,2. USD exchange 14,269, 15.731, 15.416, 15.138. Jenis obligasi penerbitnya yaitu corporate bonds, government bonds, municipal bonds, Pemda, lalu ke bunga, zero coupon bonds, fixed coupon bonds. Lalu ada jaminan secure bond yaitu mortgage bond, collateral trust bond, equipment trust certificate. Unsecured bond, debentures, subordinated income. Pergerakan harga obligasi zero coupon. Penerbitan obligasi tanpa kupon dilakukan pada harga diskon. Yang kedua, jatuh tempo. Pergerakan harga dan tingkat imbal hasil yield saling bertolak belakang. Pergerakan harga obligasi konvensional. Harga penerbitan obligasi konvensional bukan zero coupon berada pada harga par atau 100% dari nilai nominal. Jatuh temponya pergerakan harga dan tingkat imbal hasil yield saling bertolak belakang. 5. Harga wajar obligasi. Penentuan harga wajar obligasi adalah jumlah nilai sekarang present value dari anuitas bunga yang dibayarkan dan nilai sekarang dari nilai nominal. P sama dengan F tambah buka kurung C dikurangin I, tutup kurung F, buka kurung 1 dikurangin buka kurung lagi 1 tambah I, tutup kurung dikurang N dibagi I. P sama dengan buka kurung 1 dikurang buka kurung 1 tambah I dikurang N sama tutup kurung C dibagi I tambah F dibagi buka kurung 1 tambah I pangkat N. F nilai nominal atau nilai pari obligasi, C tingkat bunga kupon, C pembayaran bunga per periode, I yield per periode, N jumlah periode, P harga wajar obligasi. 1. Obligasi berbunga kupon bond. Contohnya, sebuah obligasi bernilai nominal 100 juta dengan bunga J2 sama dengan 12%. Jatuh tempo dalam 10 tahun. Tentukan harga wajar obligasi jika investor mengharapkan yield. A-nya 14% PA, B-nya 10% PA. F sama dengan 100 juta. C sama dengan 12% dibagi 2 yaitu 6%. C 6% dikali 100 juta yaitu 6 juta. N sama dengan 10 tahun yaitu 20 semester. I 14% dibagi 2 yaitu 7%. Rumusnya P sama dengan 1 dikurangi 1 tambah 1. I di pangkatnya min N dikali C dibagi I ditambah F dibagi 1 tambah I pangkat N. P sama dengan 1 dikurangi 1 tambah 0,07 pangkat min 20 dikali 6 juta dibagi 0,07 sama dengan 100 juta sama dengan 100 juta dibagi 1 ditambah 0,07 pangkat 20. P-nya sama dengan 63.564.8547 ditambah 25.841.900,28. P-nya sama dengan 89.405.985.75 rupiah. F sama
sama dengan 100 juta. C sama dengan 12% dibagi 2 yaitu 6%. C-nya sama dengan 6% dikali 100 juta sama dengan 6 juta. N-nya sama dengan 20 semester. I-nya 10% dibagi 2 yaitu 5%. Rumusnya P sama dengan 1 dibagi 1 tambah I di pangkat min N dikali F dibagi 1 tambah I pangkat N. P sama dengan 1 dikurangin 1 tambah 0,05 pangkat min 20 dikali 6 juta dibagi 0,05 ditambah 100 juta dibagi 1 ditambah 0,05 pangkat 20. P sama dengan 74.773.262,05 rupiah ditambah 37.688.948.029 rupiah. P-nya sama dengan 112.462.210.34 rupiah. 2. Obligasi dapat ditebus. Collect bonds. Admitment jatuh tempo investor. Ditebus sebelum jatuh tempo agar melunasi utangnya dengan lebih cepat. Diambil jika menguntungkan, keadaan tingkat bunga pasar sudah turun lebih rendah daripada tingkat bunga obligasi. Tidak diambil jika tingkat bunga pasar lebih tinggi daripada obligasi. Dia harus dilunasi komitmen ke investor. Obligasi dapat ditebus collect bonds. Oleh karena itu, collect bonds menguntungkan emiten dan merugikan investor. Collect bonds menimbulkan masalah dalam perhitungan harga wajar karena jangka waktu obligasi hingga dilunasi menjadi tidak pasti. Dengan adanya hak tebus ini, emiten yang menentukan kapan obligasi dilunasi, investor harus menghitung harga obligasi yang menjamin yield yang diinginkan dapat tercapai dengan tanpa digunakannya hak penebus oleh emiten. 3. Obligasi tak berbunga, zero coupon bond. Obligasi jenis ini tidak membayar bunga secara periodik, tetapi hanya membayar sebesar nilai nominal pada saat jatuh tempo. Yang kedua, untuk menarik investor, obligasi jenis ini harus dijual dengan diskon sangat besar sehingga sering juga disebut deep discount bond. Harga wajar obligasi tak berbunga adalah nilai sekarang dan dari nilai nominal obligasi. P sama dengan F dibagi 1 ditambah I pangkat N. 3. Obligasi tak berbunga zero coupon bond. Sebuah obligasi tak berbunga yang bernilai nominal 100 juta jatuh tempo dalam 10 tahun. Tentukan harga wajar obligasi jika investor mengharapkan yield J2 sama dengan 14%. F sama dengan 100 juta, N sama dengan 10 tahun, sama dengan 20 semester, I-nya adalah 14% dibagi 2 sama dengan 7%. P sama dengan F bagi 1 tambah I pangkat N, 100 juta dibagi 1 tambah 0,07 pangkat 20 sama dengan 25.841.928 rupiah. 6. Amortisasi obligasi. Amortisasi premium dan diskon obligasi. Untuk setiap obligasi yang diperdagangkan, harga wajar ditentukan oleh yield yang diharapkan investor. Jika yield itu sama dengan bunga obligasi yang dibayarkan, maka harga wajar obligasi adalah sebesar nilai nominal atau pari obligasi itu. Jika yield lebih rendah dari bunga obligasi, maka obligasi menjadi relatif menarik sehingga investor bersedia membayar di atas nilai nominal dan dikatakan obligasi dijual dengan premium. Dan sebaliknya, jika yield investor lebih besar dari bunga obligasi, maka obligasi menjadi kurang menarik sehingga harus dijual dengan diskon. Amortisasi premium dan diskon obligasi. Jadi, sebuah obligasi dapat diperdagangkan pada nilai pari dengan premium atau dengan diskon. Walaupun demikian, pada saat jatuh tempo, semua obligasi akan dilunasi pada nilai parinya. Dengan kata lain, premium dan diskon obligasi yang ada harus menjadi nol atau habis pada saat jatuh tempo. Penyesuaian nilai premium dan diskon obligasi secara periodik hingga tidak ada lagi pada saat jatuh tempo disebut amortisasi premium atau diskon atau amortisasi agio atau disagio. Yang pertama, premium obligasi. Contohnya, susun tabel amortisasi sebuah obligasi bernilai nominal 500 juta bagi dengan kupon 15% jika investor mengharapkan yield sebesar 10% PA. Berapa harga wajarnya? Pertama, kita menghitung harga wajar obligasi, yaitu F-nya 500 juta, N-nya 10 tahun, C-nya 15% atau 0,15, I-nya 10% sama dengan 0,1. Yang pertama, amortisasi premium obligasi. P sama dengan F tambah C kurang I, F 1 kurang 1 ditambah I pangkat min N dibagi I. P-nya sama dengan 500 juta ditambah 0,15 kurang 0,1 dikali 500 juta
1 dikurang 1 tambah 0,1 pangkat minus 10 bagi 0,1. P-nya sama dengan 500 juta ditambah 0,05 dikali 500 juta dikali 6,144,567,106. P-nya sama dengan 500 juta ditambah 25 juta dikali 6,144,567,106. P sama dengan 500 juta ditambah 153.614.177,6. P-nya sama dengan 653.614.177,6. Harga wajarnya yaitu sebesar 653.614.177. Ini adalah amortisasi premium obligasi. Periode A 1-10, B bunga dibayarkan 750 juta, C bunga efektif dalam rupiah 10% dikali nilai buku yaitu 596.385.822 rupiah. D, B kurang C amortisasi premium yaitu 153.614.178. Dan yang terakhir 653.614.178. Yang kedua adalah amortisasi diskon obligasi. Contohnya susun tabel amortisasi sebuah obligasi bernilai nominal 500 juta jatuh tempo 10 tahun lagi dengan kupon jika investor mengharapkan yield sebesar 18% PA. Berapa harga wajarnya? Pertama kita menghitung harga wajar obligasi yaitu F sama dengan 500 juta, N-nya sama dengan 10 tahun, 10% atau 0,15, I-nya 18% sama dengan 0,18. Ini adalah amortisasi diskon obligasi dari periode 1-10. B bunga dibayarkan juta, C bunga efektif dalam rupiah 18% dikali nilai buku yaitu 817.411.294. Yang D, C kurang D amortisasi diskon 67.411.264 yaitu yang terakhir adalah yang E 432.588.706. Harga obligasi di antara dua tanggal pembayaran bunga. Kita mengasumsikan obligasi diperjualbelikan pada tanggal pembayaran bunga sehingga penentuan harga wajar menjadi relatif mudah. Kenyataannya, obligasi diperdagangkan setiap hari di BI sehingga kita perlu mengetahui metode menghitung harga wajar obligasi pada tanggal lainnya. Permasalahan untuk menghitung harga wajar obligasi di antara dua tanggal pembayaran bunga ADL besarnya bunga yang terkandung di bawah dalam obligasi yang diserah terimakan dan berubahnya nilai buku obligasi dari tanggal terakhir pembayaran bunga. Harga obligasi di antara dua tanggal pembayaran bunga. Kebiasaan dalam praktik perdagangan obligasi adalah pembelian membayar kepada penjual bunga yang terkandung dalam obligasi yaitu bunga yang belum dibayar dari tanggal pembayaran bunga terakhir hingga tanggal transaksi. Yang kedua, bunga terkandung disebut bunga terutang, accrued interest. Yang ketiga, pembeli bersedia membayarkan bunga terutang ini kepada penjual karena pembeli akan menerima bunga secara penuh pada tanggal pembayaran bunga berikutnya. Harga obligasi di antara dua tanggal pembayaran bunga Januari 31, Februari 328/29, Maret 31, April 30, Mei 31, Juni 30, 31 hari, Agustus 31 hari, September 30, Oktober 31, November 30, Desember 31. Harga obligasi di antara dua tanggal pembayaran bunga. Untuk menghitung harga wajar obligasi yang diperjualbelikan di antara dua tanggal pembayaran bunga, kita akan menggunakan notasi berikut. P0 sama dengan harga wajar obligasi pada tanggal pembayaran bunga terakhir, P1 sama dengan harga wajar pembayaran bunga berikutnya, F sama dengan jumlah hari yang telah lewat sejak tanggal pembayaran bunga terakhir dibagi dengan total jumlah hari antara dua tanggal pembayaran bunga yang lalu dan yang berikutnya. PQ adalah harga penawaran obligasi di pasar market quotation dan tidak termasuk bunga. P sama dengan harga yang harus dibayarkan pembeli. Harga obligasi di antara dua tanggal pembayaran bunga. Persamaan untuk harga obligasi berikut. PQ sama dengan P0 tambah F, P1 dikurangi P0. AI sama dengan F kali C. P sama dengan PQ tambah AI. Harga obligasi di antara dua tanggal pembayaran bunga. Contohnya, sebuah obligasi bernilai nominal 1 miliar dengan kupon J2 sama dengan 9,5%.
dan jatuh tempo pada 15 Agustus 2009 dan 15 Februari 2010. Obligasi ini dijual pada tanggal 1 September 2009 dengan harga penawaran pasar market quotation 103,25. Berapa yang harus dibayar pembeli? Harga obligasi di antara dua tanggal pembayaran bunga. Bulan Agustus sama dengan 31 hari, sama dengan tanggal 15 sama dengan 17 hari. Bulan September sama dengan 30 hari, sama dengan tanggal 1 sama dengan 0 hari, yaitu 17 hari. Bulan Agustus yaitu 17 hari, bulan September 30 hari, bulan Oktober 31 hari, November 30 hari, Desember 31 hari, Januari 31 hari, Februari 14 hari, yaitu 184 hari. Harga obligasi di antara dua tanggal pembayaran bunga. Tanggal-tanggal pembayaran 15 Februari dan 15 Agustus. Jumlah hari antara tanggal 15 Agustus 2009 dan 15 Februari 2010 sama dengan 184 hari. Jumlah hari dari tanggal 15 Agustus 2009 hingga 1 September 2009 sama dengan 17 hari. Jadi bunga terutangnya adalah F sama dengan 17 bagi 184. Sama dengan 0,0923913043478261. C-nya sama dengan 4,75% atau 0,0475. C sama dengan C, F sama dengan 4,75% dikali 1 miliar sama dengan 47.500.000. F-nya sama dengan 1 miliar. PQ sama dengan 103,25% dikali 1 miliar. AI sama dengan F kali C sama dengan 0,0923913043478261 dikali 47.500.000 sama dengan 4.388.587. Dan yang PQ itu totalnya 1.032.250. Harga obligasi di antara dua tanggal pembayaran bunga. Harga yang harus dibayar pembeli adalah P sama dengan PQ tambah AI sama dengan 1.032.250.000 ditambah 4.388.587 sama dengan 1.036.638.587. Harga obligasi di antara dua tanggal pembayaran bunga. Contohnya sebuah surat utang negara bernilai nominal 2 miliar dengan kupon J2 sama dengan 8%. Jatuh tempo pada tanggal 1 Februari 2023 jika investor mengharapkan yield 9%. Berapa harga penawaran pasar pada tanggal 15 November 2014? Berapa harga yang harus dibayarkan pembeli Sun pada tanggal itu? Harga obligasi di antara dua tanggal pembayaran bunga. Jumlah periode bunga hingga jatuh tempo adalah 8,5 tahun sama dengan 17 semester. C sama dengan 8 dengan 4% sama dengan 0,04. I sama dengan 9% dibagi 2 sama dengan 4,5% sama dengan 0,045. P0 harga Sun pada 1 Agustus 2014. P0 sama dengan F tambah C dikurangi 1 I. F 1 kurang 1 tambah I pangkat min N bagi I. P0 sama dengan 2 miliar tambah 0,04 dikurangi 0,045 dikali RP 2 miliar 1 kurang 1 tambah 0,045 pangkat min 17 dibagi 0,045. P0 sama dengan 2 miliar dikurangi 10 juta dikali 11.707.19143. P0 sama dengan 100 juta dikurangi 117.071.914,3. P0 nya sama dengan 1.882.924.085,7. Jumlah periode bunga hingga jatuh tempo adalah 8 tahun sama dengan 16 semester. P1 harga Sun pada 1 Februari 2015. P1 sama dengan F tambah C kurangin I dikali F 1 kurang 1 tambah I pangkat min N dibagi I. 2 miliar tambah 0,04 kurangin 0,045 ditambah 2 miliar 1 kurang 1 tambah 0,045 pangkat min 16 dibagi 0,045. P1 nya 2 miliar dikurangi 10 juta dikali 11,234.015.05. P1 nya 100 juta dikurangi 112.340.150. P1 nya totalnya 1.887.659.849,5 rupiah. Jumlah hari antara tanggal 1 Agustus 2014 dan 1 Februari 2015 sama dengan 184 hari. Jumlah hari dari tanggal 1 Agustus 2014 hingga 15 November 2014 sama dengan 106 hari. PQ sama dengan P0 tambah F P1 dibagi P0.
PQ sama dengan 1.882.928.085,7 rupiah ditambah 106 bagi 184 dikali 1.889.699.849,5 dikurangi 1.882.928.085,7. PQ-nya sama dengan 1.882.928.085,7 ditambah 2.725.904,4. PQ-nya totalnya 1.885.653.963. Jadi harga penawaran di pasarnya adalah 1.885.653.963,1 dibagi 2 miliar sama dengan 94,283. Bunga truk utang yaitu AI sama dengan F dikali C sama dengan F kali C kali F. AI-nya 106 bagi 184 dikali 0,04 dikali 2 miliar sama dengan 46.086.996,5. Harga yang harus dibayarkan pembeli adalah PET sama dengan PQ tambah AI yaitu 1.885.653.963,1 ditambah 46.086.996,5. Jadi totalnya adalah 1.931.741.949,6. Perbedaan saham dan obligasi. Sahamnya itu bentuknya kepemilikan saham dalam bentuk ekuitas, sedangkan obligasi surat utang dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, badan yang mengeluarkan. Untuk saham, perusahaan terbuka TBK, untuk obligasi, perusahaan dan pemerintah. Yang ketiga, keuntungan capital gain. Untuk saham, kenaikan harga jual dari harga beli, untuk obligasi dan beli diskon dari market. Yang keempat, risiko investasi capital gain. Untuk saham, risiko penurunan harga saham sehingga capital loss. Untuk obligasi, risiko penurunan harga obligasi di market. Yang kelima, pembagian keuntungan. Untuk saham, dividen dari keuntungan bersih perusahaan. Untuk obligasi, pengembalian pokok dan bunga, kupon. Yang keenam, risiko pembagian keuntungan. Untuk saham, risiko jika perusahaan tidak membagi dividen karena ekspansi atau rugi. Untuk obligasi, terjadi gagal bayar karena perusahaan tidak mampu membayar tepat waktu. Yang terakhir adalah tujuan investasi. Untuk saham, jangka panjang. Untuk obligasi, jangka pendek menengah. Selesai. Terima kasih untuk materi obligasi dengan penyusunan ujian akhir semester. Semoga ilmunya bisa dipelajari dan dimanfaatkan serta bisa berprestasi serta unggul di Universitas Cyber Asia dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.